Jangan kasih kendor lagi, satukan tujuan untuk perubahan Sumber Timur. Bersama Pakai Dia, Membuli dan Yerhani, kita mau langkah bersama untuk mewujudkan harapan. Ayo jaya, bersama Pakai Dia. Satukan tujuan untuk perubahan Sumber Timur. Bersama Pakai Dia, Membuli dan Yerhani, kita mau langkah bersama untuk mewujudkan harapan.
Ayo jayakan, kamu lah gaya. Wujudkan
tempat dan kursi-kursi yang sudah disediakan. Mari bapak-bapak sekalian, kita mau yel-yel bersama dengan paket kesayangan kita. Walpaya, Walpaya, Walpaya. Lihat Jawa Timur, Padike, nomor 3, menang, menang, menang. Mari bapak-bapak sekalian. Bapak mama yang masih ada di luar tenda ini, kami jemput dengan hormat menempati kursi-kursi yang sudah disediakan. Kita mau lepas kerinduan kita kepada paket kesayangan kita, Walpaya, yang sudah dengan sangat memenuhi kerinduan kita malam hari ini. Mari bapak mama sekalian, pemuda kaum milenial yang masih berdiri di pinggir-pinggir jalan atau di samping-samping Terima kasih bapak-bapak sekalian. Kita nyalakan Walpaya, ya. Walpaya, Walpaya. Lihat Jawa Timur, Padike, nomor 3, menang, menang, menang. Ada satu permintaan khusus buat kakak mau untuk mempersiapkan kain yang tadi dikalungkan di leher paket kesayangan kita untuk dipindahkan di pinggang. Itu permintaan keluarga Bulu. Karena itu sebelum acara kita mulai, kami mohon kesediaan Bapak Walpaya dan Bapak Yuha bersama tim pemenangan yang sudah hadir untuk memindahkan kain dari leher ke pinggang. Ya, kita beri yel-yel bapak-bapak sekalian. Kita lihat bapak paket kesayangan kita bersama tim sudah mengenakan kain. Walpaya, Walpaya. Lihat Jawa Timur, nomor 3, menang, menang, menang.
kelanjutan acara ini, mic kami serahkan kepada MC tim pemenangan yang sudah siapkan. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kakak MC dari tim pemenangan Kambadiru yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Baik, untuk menyambut kita nyalakan Kambadiru, boleh saya minta kita bangkit berdiri semua? Yang di belakang bisa merapat ke depan. Kita akan foto bersama kandidat dan kita akan yel-yel bersama. Boleh semua maju ke depan, yang masih di samping-samping, yang masih di belakang, ayo kita maju ke depan. Kalau saya katakan 1, 2, 3, semua jawab. ULPYH menyala abangku, jarinya 3 ya, metal. Itu tanda kita foto, belum yel-yel ya. Siap? Siap! Kambadiru mana suaranya? Siap? Siap! 1, 2, 3. ULPYH menyala. Tangannya tahan, semua jarinya tetap di atas. Sudah media? Oke, sekarang kita yel-yel. Kalau saya katakan ULPYH, jawabnya menyala abangku, tapi sambil jawab jarinya ke atas, metal ya. Kalau saya bilang Leon Kambadiru, jawabnya Lain itu ya. Padike. 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 Kalau saya bilang nomor 3, Menang. pasti menang ya. Siap? Siap! ULPYH. Leon Kambadiru. Leon Kambadiru. Leon Kambadiru. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Oke, silakan duduk. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam. Apa kabar Leon Kambadiru? Jawabnya menyala ya. Apa kabar Leon Kambadiru? Luar biasa. Kami atas nama kedua kandidat dan tim pemenangan mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pendukung, relawan, serta simpatisan dari paket ULPYH. Benar-benar mencintai paket ULPYH. Baik Bapak Ibu yang terhormat, calon Bupati Sumba Timur kita, Bapak Budi Pekuali yang kami hormati, calon Wakil Bupati Sumba Timur, Bapak Yonatan Hani. Tak lupa pula kami menyapa Ketua Tim Pemenangan yang hadir bersama kita, Bapak Dr. Randus Gideon Biliora, dan hadir juga bersama kita pada malam hari ini pimpinan partai pengusung, ketujuh partai pengusung yang hadir bersama kita, Ketua PKB Sumba Timur Bapak Haji Abdul Samad, beserta seluruh tim pemenangan dan tim media yang hadir pada malam hari ini. Baik, tak lupa pula kami menyapa seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Spesialnya Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Kambera yang hadir bersama seluruh tim pemenangan Kecamatan Kambera yang luar biasa. Baik, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, kita akan awali dengan doa. Untuk itu saya jemput yang mutabir Bapak Pendeta Daud Kabunang STH untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Bapak, kami silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan pada malam hari ini, sebagai umat yang beriman, kita akan memohon tuntunan Tuhan supaya segala sesuatu yang dijalankan
pada saat ini tetap dalam kasih penyertaan Tuhan sumber kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih pada malam ini. Dalam perkenanan Tuhan kami boleh bersama-sama dalam mengikuti berbagai hal berkaitan dengan kegiatan yang boleh terjadi pada malam ini bagi kedua hamba-Mu sebagai calon Bupati, Wakil Bupati Sumba Timur. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan sumber kekuatan yang boleh menuntun menyertai sehingga boleh bertemu dengan keluarga besar di tempat ini dalam menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan visi misi yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Dalam kasih dan anugerah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan yang senantiasa memberkati, sehingga apa yang dilakukan pada malam ini tetap terjadi dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa bagi kedua hamba-Mu, Bapak calon Bupati Sumba Timur dan calon Wakil Bupati Sumba Timur, dalam menyampaikan berbagai hal berhubungan dengan visi-misi 5 tahun ke depan. Tuhan Engkau memberi kekuatan sehingga apa yang disampaikan semua itu boleh terjadi dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir pada malam ini, kiranya oleh kuasa dan kasih ya Tuhan tetap memberi kekuatan sehingga semua itu boleh berjalan dalam perlindungan Tuhan. Karena itu Bapa, sebagai umat-Mu, kami tetap menaruhkan harapan bahwa sungguh Tuhan yang Maha Kuasa akan memberkati kedua hamba-Mu dalam menjalankan segala apa yang menjadi sebuah harapan dalam tuntunan kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, ini harapan kami naikkan dan beralaskan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, kiranya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, kecintaan kepada paket ULPYH paslon nomor urut 3 tentunya bukan hal yang baru, tetapi ini merupakan wujud benar bahwa Kambaniru mengambil sikap untuk memenangkan paket ULPYH. Untuk itu kita akan mendengarkan sapaan pertama mewakili milenial. Mari Bapak Ibu kita jemput dengan tepuk tangan yang paling semangat Bapak Martin Hungamega. Bapak Martin Hungamega. Ada? Bapak Ibu kita tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kesempatan yang pertama MC tim pemenangan memberikan kesempatan kepada kami untuk mewakili kaum milenial menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami. Baik, yang kami hormati Bapak WLP dan Bapak IH yang sudah berkenan menghadiri undangan kami untuk memenuhi kecintaan, memenuhi kerinduan kami yang selama ini belum terpenuhi. Terima kasih Bapak. Juga terima kasih yang sama yang kami kasih Bapak Ketua pemenang tim ULPYH Bapak Gideon Biliora, terima kasih. Yang kami hormati juga para pimpinan ketujuh partai pengusung untuk kedua paket kita yang betulan hadir pada malam hari ini. Satu hal yang kami pemuda milenial Embulung, Kambaniru dan Mahau ingin sampaikan, bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung paket ULPYH. Kenapa saudara? Ada satu hal yang penting. ULPYH ini membawa terang saudara, menyala abangku. Mana ada paket lain yang mau bawa terang? Siapa yang ikut gelap? Tidak ada. Hanya yang mau masuk ikut terang. Yang membawa terang itulah yang menuntun kita membawa Sumba Timur, membawa perubahan ke depan. Setuju? Setuju. Tidak ada alasan bagi kita saudara, khususnya kaum milenial yang ada di
Mbulung, Kamaniru dan Mahau. Kita satukan tekad kita. Kita bulatkan tekad kita untuk memenangkan paket nomor 3 ULPYH. Setuju? Setuju. Baik Bapak-Bapak sekalian. Selain itu, kami kaum milenial yang ada di 3 tempat ini yang saya sebutkan tadi, memang kami orang yang tinggal di pinggiran, tetapi selama ini dalam pemerintahan sebelumnya kami selalu dipinggirkan. Buktinya saudara, ada banyak bukti yang berbicara. Banyak bronjong yang dipasang ini sebanyak targetnya 100 meter, tapi 50 meter dipindahkan ke tempat lain. Apa alasannya? Sekarang ada paket yang membawa terang, yang mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Setuju? Setuju. Banyak hal lain juga Bapak-Bapak sekalian. Di seputaran Kamaniru, Mbulung dan Moha ini adalah masyarakat peternak, nelayan. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua. Kami menggantungkan harapan kami kepada paket ULPYH ke depannya. Perhatikan kami, supaya kami terus mendukung untuk membangun Sumba Timur ini. Kita lihat saudara, dari pilkada ke pilkada, Kamaniru ini tidak pernah ada satu paket pun yang diusung untuk menjadi caleg. Terbukti bahwa kita tidak pernah bersatu. Malam ini saya ajak seluruh Kamaniru, Mbulung dan Mohau untuk kita bersatu mendukung paket ULPYH. Setuju? Setuju. ULPYH, menyala bangku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waktu kami kembalikan. Baik, luar biasa semangatnya milenial Kamaniru. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita jemput perwakilan dari Mams Leon, Ibu Erni Marcelina David. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Sekali lagi kita tepuk tangan. Ini paling menyala. Satukan tujuan untuk perubahan Sumba Timur bersama paket Lia, Murni dan Yohani. Kita melangkah bersama untuk wujudkan harapan. Oke, selamat malam Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, kakak adik, dan terlebih khusus untuk Bapak kandidat kita, Bapak ULPYH beserta Bapak pemenang Sumba Timur, Bapak Gideon Beliora, dan ke-7 partai pengusung kita. Terima kasih atas kesediaannya ke tempat kami. Oleh karena itu, ada pantun yang akan saya berikan. Jalan-jalan keliling Sumba Timur, lihat baliho ULPYH di mana-mana. Oleh karena itu, kalau kita ingin memenangkan Leon ULPYH, ingat tanggal 27 jangan lupa nomor 3. Oleh karena itu, terima kasih untuk Bapak Mama semua. Saya mau ingin dulu kita bangkit berdiri untuk mengucapkan yes sekali saja. Oke, semua sudah siap? ULPYH ULPYH Leon Patike. Sekali lagi, Leon Patike. Nomor 3 Patike. Terima kasih. Silakan duduk. Semangat. Adapun yang ingin saya sampaikan atas perwakilan dari Moms Leon Kamaniru yang ingin ditujukan kepada Bapak kandidat kita berdua, andai kata Tuhan berkenan kalau Bapak berdua terpilih jadi pemimpin Sumba Timur nanti. Masih terpilih. Ya. Keinginan dari mama-mama di sini kepada Bapak berdua, jikalau nanti Bapak dorong terpilih, karena di mana mama-mama di sini mereka punya karya menenun. Cuma dari hasil tenunan mereka ini tidak ada tempat yang layak atau yang pasti di mana mereka untuk pasarkan hasil tenunan daripada mama-mama di sini. Oleh karena itu,
mama-mama di sini hanya meminta kepada Bapak berdua, mungkin kalau duduk nanti bisa pasarkan hasil dari tenunan ikat mereka yang pasti di mana supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang berkepanjangan. Karena selama ini hasil yang mereka tenun hanya dalam jangka waktu pendek yang jual 1 lembar atau sehari makan sehari habis. Begitu. Jadi mereka mau yang berkepanjangan, mungkin dari Bapak dorang berdua bisa nanti kita buat galeri atau bandara umum yang bunda kan dekat sama kan meniru. Jadi mungkin bisa ada satu tempat saja untuk mereka pasangkan hasil karya mereka, mungkin di bandara sana sudah mereka bisa hidup dari apa yang mereka sudah ada pada mereka dengan hasil tenunan. Apalagi macam tenun pahikung yang dibuat sama mama-mama di sini itu, dia punya motif itu terlalu halus, bagus. Jadi mereka mungkin mereka bilang kepada Bapak berdua sudah mereka bisa memohon supaya bisa dipasarkan mungkin sampai ke luar negeri, ke internasional. Ada kata besok-besok bandara kita sudah sampai ke bandara internasional, kan barang-barang mereka juga mungkin bisa sampai ke sana. Jadi itu saja mungkin harapan kita, mama-mama, moms di sini. Terlebih terakhir saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Bapak berdua, dan kami mohon supaya apa yang kami minta ini bisa bapak-bapak sebentar mungkin kasih penjelasan supaya bapak, mama-mama dong di belakang ada bekerja, mungkin mereka bisa mendengar sendiri. Oke, terima kasih Bapak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk perwakilan Bang Sudion, Bang Badir. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sapaan kasih dari keluarga besar Kamadiru, kami menyapa selamat malam kepada Bapak Ibu Panwas dari pihak kepolisian yang sudah bantu mengawasi dan mengamankan kegiatan ini sampai akhir. Mari Bapak Ibu, kita jemput tepuk tangan yang paling semangat dan paling menyala untuk tokoh masyarakat yang satu ini, yang sangat luar biasa. Kami jemput Ketua Tim Kecamatan Gambera, Bapak Markus Ribu. Menyala. Musik. Lanjut gaya kak, kamu gaya. Selamat malam, salam Pancasila, salam Bhinneka untuk kita semua. Dan yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Maunga Lili. Nah, jadi mulai hari ini kita menyapa dengan Maunga. Dan untuk calon wakil Adi Tanah kami Mahari. Nama Maunga ini tidak sembarang dipilih, karena kami berharap Bapak Bupati terpilih nanti akan memberikan keharuman, akan memberikan keindahan, akan memberikan kesejukan dan juga aroma yang baik untuk masyarakat Sumba Timur. Maunga artinya bunga lili. Bunga lili. Sedangkan hari tanah kami Mahari itu hari Natal maksudnya. Dia akan membawa kedamaian, akan membawa sukacita, akan membawa kegembiraan. Jadi kami berharap bahwa paket ini nanti akan memberikan hal-hal seperti pesan nama yang kami sebutkan tadi. Dan pada malam hari ini, yang pertama saya mau bilang, kami tidak pernah meminta untuk dilahirkan sebagai orang Sumba etnis Sabi. Kami tidak pernah memilih, kami tidak pernah meminta, karena itu adalah takdir. Selama ini orang Sumba etnis Sabi, kalau di Sumba bilang dohawu, sedangkan saudara-saudara Sabi bilang doa. Artinya di Sumba tidak diakui, di Sabi tidak diakui lagi.
jadi kami tergantung di Laut Sabu. Kemenangan LPYH akan merubah itu. Itu harapannya. Sehingga apa? Kita semua tidak lagi mengkotak-kotakan diri. Saya orang Sabu, saya orang Sumba. Kita semua orang Sumba. Dan kita tidak berbicara tentang orang Sabu itu dalam kamar yang lain, hanya dalam kamar budaya. Kamar pembangunan di Sumba Timur semua sama, orang Sumba. Sehingga hari ini kita percaya ketika Maunga dan Aritana Mahari ada di tengah-tengah kita, itu juga bagian dari pengakuan bahwa semua kita ini adalah orang Sumba. Sehingga tidak perlulah kita bilang bahwa kita orang Sabu, kita orang Sumba. Tapi ketika kita ada acara adat, baru kita bicara bahwa kita orang Sabu, karena itu adalah hal yang ditinggalkan, warisan budaya yang tidak boleh hilang, kearifan lokal yang tidak boleh hilang. Tapi berbicara tentang Sumba Timur, berbicara tentang pembangunan, semua kita orang Sumba. Hal yang kedua, alasan untuk memilih paket Maunga dan Mahari ini, hal yang pertama karena kami percaya bahwa kedua kekasih kita ini akan membawa Sumba Timur ke arah yang lebih baik, akan mengelola Sumba Timur ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena memang kedua kekasih kita sudah selesai dengan diri mereka. Mereka hanya ingin untuk memberikan diri mereka untuk Sumba Timur. Dan itu bukan omong yang asal sembarang omong. Bapak Maunga, itu tidak omong-omong. Bapak Maunga, birokrat yang luar biasa, berani meninggalkan zona nyaman pada saat itu menjadi kabak pembangunan. Karena sedikit jadi kepala PU itu, tapi mau untuk memberi diri melayani bersama-sama dengan Bapak Menadi Gideon. Pada saat itu menjadi bupati, kita bersama-sama meninggalkan zona nyaman yang itu tidak gampang, Bapak Mama. Hanya orang-orang yang telah selesai dengan dirinya yang bisa seperti itu. Aritana Mahari, 2 periode jadi anggota dewan dan terpilih lagi untuk 2004-2009, tapi juga meninggalkan itu. Siapa yang tidak enak jadi anggota dewan? Tidak ikut sidang juga kita dapat gaji tiap bulan, tapi itu ditinggalkan demi kita semua masyarakat Sumba Timur. Menyala. Itu kepercayaan yang pertama. Kepercayaan yang kedua kekasih kita yang terlahir dari orang-orang yang hebat. Saya berdiri di sini adalah bentukan dari mama saya, Mama Rambu, ibu guru saya di SMA, tentunya adalah mama dari Maunga. Saya berdiri di sini. Ibu guru saya, satu-satunya ibu guru di SMA Daluri waktu itu yang telah termasuk saudara saya Pak David. Kami dibimbing oleh Mama Rambu. Sedangkan Aritana Mahari, setiap kali saya bertemu dengan Bapak Pendeta, saya selalu diberkati. Tuhan berkati Amai, Tuhan berkati Amai. Jadi setiap saya ketemu Bapak Pendeta, saya selalu diberkati. Lahir dari keluarga yang seperti ini, kita percaya mereka akan berjalan lurus. Dan kita tetap doakan untuk ada dalam kondisi seperti itu. Kepercayaan hal yang kedua kita pilih karena memang kita punya harapan bersama ketua Bapak ini. Kita punya harapan bahwa harapan kita adalah kita akan bersama-sama terbang tinggi nanti. Kita percaya bahwa kita akan melompat lebih tinggi karena paket yang luar biasa, paket lengkap, gabungan antara birokrat yang handal dan seorang legislatif yang luar biasa. Jadi saya itu lengkap itu, ditambah lagi dengan paket-paket pendukung yang luar biasa. 7 paket ini bukan kaleng-kaleng ini. Kursi di Dewan 16. Jaringan, apalagi yang kita pegang sistem secara nasional, Gerindra. Apalagi yang kita ragukan. Sehingga kalau kita pilih paket ini adalah paket lengkap yang akan membuat kita akan lebih baik. Itu harapannya. Dan yang ketiga, ada titik pesan dari teman-teman. Atas perkenanan Tuhan, kami percaya Bapak berdua akan jadi bupati dan wakil bupati. Dan kalau kita pilih tanggal 27, jadi Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan akan bekerja lewat kita semua tanggal 27 nanti pilih nomor 3.
kedua Bapak ini akan menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Timur periode 25-2030. Pasti. Nomor 3 Pasti menang. ya. Jadi kita percaya itu bahwa kalau Tuhan berkenan atas kerja kita pada tanggal 29 Mei nomor 3 akan nanti jadi bupati dan wakil bupati. Dan hal-hal yang disampaikan, yang pertama, isu umum adalah terkait dengan air bersih dan juga air untuk aktivitas. Karena memang si cerdas Kambaniru ini kita ada airnya, tapi kualitas airnya tidak bagus untuk pertanian. Ada pipa-pipa di bawah tanah, tapi airnya tidak mengalir. Sehingga air minum, air bersih, dan juga air untuk usaha pertanian terbatas. Sehingga banyak lahan tidur di cerdas Kambaniru ini yang tidak bisa dikelola karena memang tidak ada kualitas air yang bagus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua sama infrastruktur, jalan, dan juga penyangga das ini sendiri yang sudah disebutkan oleh Adi Umar tadi terkait dengan bronjonisasi. Bronjonisasi ini sempat dikerjakan, tapi mungkin bukan orang teknik yang dan diawasi oleh pemerintah yang bukan juga orang punya kapasitas Pak Guru jalan. Jadi tidak bisa mengawasi secara teknis. Jadi nanti mungkin bisa diperbaiki. Karena apa? Karena isu yang sangat luar biasa di Bulung ini, saudara-saudara saya penambang pasir, dan mereka dihakimi bahwa anak merusak lingkungan. Padahal karena memang abrasi itu karena daerah aliran itu tidak nyata secara baik, tidak dikelola secara baik, sehingga bronjonisasi itu akan menjawab bahwa penambang pasir tidak merusak lingkungan karena mereka ambil pasir itu yang juga dibawa oleh banjir dari gunung-gunung. Jadi mereka tidak menggali, tapi pasir itu ada dan mereka ambil. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga isu umum terkait dengan pajak PBB. Yang berikut hal-hal yang memang dirasakan seperti tadi peningkatan ekonomi rumah tangga. Jadi mama ini saya sambung tadi, mama ini sebenarnya berbuat sesuatu. Orang tidak hanya masak, orang juga tetapi sepertinya terasa tidak ada hasilnya karena mereka tidak tahu jual di mana. Nah, Pak Wakil ini luar biasa ini. Kalau untuk yang begitu ini haknya sudah ini. Jadi kita tidak usah khawatir. Kalau kita menang itu akan terjawab. Tapi kita juga tidak janjikan bahwa 100 hari terjawab. Tidak. Akan tentu ada tahap-tahap yang diberikan. Itu hal-hal yang menjadi harapan daripada masyarakat Kambaniru secara umum dan juga Kambera. Dan yang keempat, kami sudah sepakat, Kambera tidak akan membubarkan tim sukses ini. Karena ketika tanggal 27 nanti selesai dan kita menang, tim itu akan berubah menjadi tim kerja. Jadi ketika hal-hal yang diminta tadi harus dieksekusi di lapangan. Saya bilang ke teman-teman, kita minta air untuk lahan tidur, siap kita kerja itu lahan. Dan sampai airnya ada, kita tidak kerja lahannya. Jadi nanti tim sukses ini dan ketika kita sukses, lanjutannya adalah menjadi tim kerja. Supaya kita akan berubah. Hal-hal yang kita harapkan akan terjadi karena usaha kita, tetapi didukung oleh pemerintah kita. Itu harapan kami dan juga hal-hal. Kami percaya bahwa apa yang saya sampaikan ini akan dijawab. Karena tidak kebetulan selain ketua tim Kambera, saya juga menjadi bagian dari tim visi misi dari paket ini. Sehingga 13 program prioritas itu menjawab apa yang kita omong-omong selama ini. Menjawab apa yang kita dan nanti akan disampaikan oleh kedua bapak kita. Ini hal-hal yang dapat kami sampaikan, ini harapan-harapan kami. Dan malam hari ini atas nama Pak Mama, kakak adik dan saudara semua, kami menyatakan bahwa pada tanggal 27 November kami semua akan mendukung Mak Unga dan Aritana Mahari untuk menghentar menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Timur menyala 2030. Dan yang paling terakhir, ketika tadi masuk, Bapak Mama tadi angkat kain itu dari bahunya. Itu menandakan bahwa kita tidak taruh di dulang.
Tapi apa yang ada pada diri kami serahkan untuk Bapak berdua untuk kelola. Inilah kami yang kami menyerahkan diri kami untuk Bapak berdua kelola, sehingga semua hal yang diharapkan menjadi baik. Ini hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga sudah memenuhi undangan kami, sehingga kita boleh hadir pada malam hari ini melaksanakan acara ini. Selamat malam, salam. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Markus Ribu, luar biasa. Kampanilu siap memenangkan ULPYH? Nomor urut berapa? Nomor 3. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan dari Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Sumba Timur. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita jemput dengan tepuk tangan yang paling tulus Bapak Dr. Andes Gideon Biliora, MSc. Selamat malam, salam. Yang saya kasih Bapak Pendeta dan tokoh-tokoh agama yang sempat hadir malam hari ini. Share live kakak, kak Kasang. Ari Tanaya Mabunga Ngamahan. Anyalah. Bapak Mama sekalian, luar biasa malam ini. Background dari di belakang ini perpaduan dua etnis besar di Sumba, Sumba dan Sabu. Untuk itu izinkan saya menyapa Bapak Ibu saudara sekalian dengan Amaina umuramu manjarangan natomat Kalido tanah nuwa watilihi share live. nala pugin jurwatuma kuta anu lulu winu anu helu maningge lembulungnya inama are rina noani henao hikaboko menyala terima kasih banyak. Mana Nabi mau ngomong saya lihat jam tadi HP sudah 9:30. Saya omong tidak lama. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan masih boleh diperkenankan untuk bertemu bersama pasangan kandidat kita Pak Umbu Lili Pekuali dan Pak Yonatan Ani. Satu kepada Sosur kita panjatkan karena masih ada kesempatan seperti ini di Kampaniru. Karena beberapa hari, bukan hari lagi, beberapa bulan yang lalu ada yang mengklaim bahwa ini ULPYH tidak ada nama di Kampaniru kata. Tapi malam ini membuktikan bahwa ULPYH ada cinta untuk mereka di Kampaniru ini. Terima kasih banyak. Menyala abangku. Menyala. Baik, hari ini kita bertemu di sini. Harus ada alasan kenapa kita memilih mereka berdua. Ya, bukan hanya sekedar ya orang bilang ULPYH menyala di mana-mana. Kita juga bukan hanya sekedar begitu, tetapi harus ada alasan penting. Tadi sudah digambarkan, mohon maaf, adik saya ketua tim Kecamatan Kemera ya, dan Korwil Kecamatan Kemera, ketua tim kelurahan, mohon maaf saya lupa menyapa tadi ya, Wali Bani Pak ya. Harus ada alasan kenapa kita mau memilih mereka berdua. Ya, di sini ada 7 partai yang tadi sudah digambarkan. Ada Golkar, Nasdem, PKB, dan Gerindra. Ada PSI, Perindo, dan TKN. Ada 4 partai besar yang punya wakil di DPRD, 16 orang wakil di DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang dengan jumlah itu akan memudahkan ketika Pak ULPYH mengajukan berbagai program di DPRD untuk disetujui pembiayaannya oleh DPRD. 16 orang anggota DPRD
yang mendukung paket ini, yang anggota dari partai yang mengusung paket ini, sehingga agak lebih mudah lah untuk memutuskan bahwa ini apa yang disampaikan adik saya tadi, Pak Markus, mana tuh siapa? Makuji. Apa yang disampaikan adik saya Makuji pasti, termasuk yang disampaikan anak saya tadi, milenial, dan adik saya Mam Slion ya. Anjali. Ya. Anjali. Terima kasih banyak. Ini banyak nama ketinggalan. Terima kasih. 16 anggota DPRD. Itu alasan pertama. Karena akan mudah, program apapun yang diajukan nanti tentu program-program yang dibangun mulai dari musyawarah kita di kelurahan, musyawarah tingkat kecamatan sampai musyawarah kabupaten. Dan itu program-program itu nanti harus didasarkan pada visi misi bupati, wakil bupati terpilih. Nanti ada 13 program akan disampaikan kedua kandidat kita nanti. Yang kedua, 7 partai pengusung ini waktu pileg yang lalu itu total perolehan suara mereka 72.000 lebih. Sementara paket nomor 1 hanya 46.000 lebih. Paket nomor 2 hanya 21.000 lebih. Selisihnya berapa? 72 ke 46 berapa puluh sudah. Ya, artinya kita tidak ragu bahwa paket ini didukung oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Tepuk tangan. Menyala abangku. Pasti. Alasan yang ketiga, mungkin ada bapak mama yang lalu yang sempat mengikuti deklarasi akbar kita. Ketika tanggal 9 Agustus kita lakukan pendaftaran paket ini di KPU yang dirangkai dengan deklarasi akbar. Saya sampaikan Bapak Ibu, tanggal 5 Desember 2015 yang lalu ketika kampanye terakhir paket GBY ULP, kita anggap itu yang terbesar sudah di Sumba Timur di lapangan prelim. Dulu 2015, 5 Desember 2015 itu ketika tanggal 4 itu Pak MKAL kampanye di prelim, kami tanggal 5 pada kampanye. Luar biasa, hitungannya itu bisa ya 20 sampai 30 ribu waktu itu. Kita berpikir ini sudah yang paling besar nanti. Ternyata waktu kita deklarasi akbar kemarin, orang tidak berpikir jauh dari selatan sana, dari Pinupahar, dari Karera, dari Ngadungala, dari Tapunduk, itu yang paling jauh, dari paling jauh sudah, paling sulit, dari Mahu, Papirwai, Matoela Pau, numpuk di lapangan Preliu itu lebih dari 50.000 orang. Itu satu alasan kenapa bahwa paket ini didukung oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Ya, yang keempat, alasan yang keempat, 3 hari lagi Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 nanti. Beliau akan membentuk kabinet. Kita tidak tahu berapa kementerian yang akan dihasilkan nanti. Kalau isu yang kita dengar itu bisa 30-an sampai 40 kementerian. Yang pasti bahwa menteri-menteri dari Gerindra, dari Golkar, dari Nasdem, dari PKB pasti akan lebih banyak dibandingkan menteri dari tempat-tempat lain, dari partai-partai lain. Pasti sudah itu. Dan itu adalah jaringan kuat kita sampai di tingkat pusat paket ini. Tidak mungkin mereka tidak memperhatikan kabupaten ini. Apalagi dengan program utama Pak Prabowo, infrastruktur dan ketahanan pangan, terjawab apa yang disampaikan hari saya tadi dan anak saya milenial dan mam senior. Terjawab, tercover dalam programnya Presiden. Dan Presiden
Prabowo pasti akan berpikir untuk semua programnya sampai di kabupaten dan dilaksanakan oleh paket yang didukung oleh Partai Gerindra. Kita tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Ya. Maaf Pak Haji, saya lupa menyapa tadi. Ketua PKB, jangan marah, ipar. Ada dari Gerindra tadi? Ada ya? Oh ya, anak Aldi, anggota DPRD terpilih ketua fraksi Partai Gerindra. Beliau juga baru dapat jabatan baru sekretaris, ya, sekretaris Pemuda Tani Indonesia. Satu anak Sumba Timur yang boleh, hebat, boleh ditunjuk menjadi sekretaris Pemuda Tani satu Indonesia dari Sumba Timur. Akan lebih mudah ketika kita berbicara pertanian, tentu melalui menteri-menteri, bahkan juga melalui anak kita Nali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai, yang keberapa? Kelima ya, kelima, pernah di Sumatera Timur pernah dilakukan survei. Survei pertama dilakukan oleh Paket Sehati menggunakan lembaga resmi, memang indikator politik nama lembaga surveinya. Hasilnya tidak pernah dipublish ke publik, tidak pernah diumumkan di publik. Kenapa? Takut di situ. Yang menang di situ adalah ULPYH yang menang di situ. Itu sekitar bulan Maret yang lalu. Bulan Mei kita lakukan survei menggunakan lembaga survei yang namanya Carta Politika. Sama juga. Itu yang menang di situ ULPYH. Minggu ketiga Agustus yang baru lalu lakukan lagi survei menggunakan Foxpol. Itu lembaga resmi yang diakui KPU. Hasilnya tetap sama, yang menang di situ ULPYH. Tepuk tangan. Itu artinya apa? Saya pengalaman mengikuti survei 2005 ketika bersama almarhum UMK, 2010 ketika bersama Kakak Dokter Matius Kiti, 2015 ketika bersama Pak ULP. Hasil dari survei itu dengan hasil dari KPU selisihnya hanya 1,01 dan 1,02%. Itu artinya bahwa mayoritas masyarakat Sumatera Timur memilih paket ULPYH pada Pilkada 27 November nanti. 7 partai politik. Kalau 2020 yang lalu mungkin Pak ULP hanya 3 partai saja. Golkar, partainya Pak Haji, PKB dan PSI. Sementara pihak lain, ya saya dan adik saya Buyon, kita dengan siapa lagi dulu ya? Pasti ada kawan saya dulu di sana. Ada ya? Ada banyak ya? Ya. Tapi hari ini kita pindah semua deh. Kita semua. Yang lalu hanya paling sebelah itu sekitar 8 atau 9 partai. Berhadapan dengan partai yang banyak seperti Pekaku lah pasti. Ya. Nah, komandannya ini Pak Yonatan Hani dulu, ketua tim pemenangan kabupaten paket sebelah. Tapi tidak berarti bahwa ya artinya kita tidak punya satu alasan pun untuk membenci paket itu, tidak. Atau paket Daud, tidak sama sekali. Tapi kami juga secara khusus saya juga punya banyak alasan untuk mencintai dan mendukung paket ULPYH. Sama halnya ketika kita di Kementerian, pasti banyak alasan untuk mendukung dan mencintai serta memilih paket ULPYH tanggal 27 nanti. Setuju nih? Setuju. Terima kasih banyak. Ya, kita kasih menyala Kementerian. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai, saya pikir masih banyak sebenarnya alasan-alasan kenapa kita harus memilih mereka berdua. Soal pengalaman saya tidak perlu ragukan lagi. ULP walaupun dulu wakil bupati, tapi wakil bupati 5 tahun, bukan 3,5 tahun. Ya. Ada yang paling sedikit waktunya 3,5 tahun. Ya. Nah, ya 5 tahun. Sebelumnya itu 20 tahun menjadi ASN yang berkaitan dengan infrastruktur di kabupaten ini. Kemudian Kabag Pembangunan, tahu semua sektor ada di bagian pembangunan itu.
Dia tahu, kita tidak perlu ragukan kemampuan mereka. Sama juga adik mana dulu? Mahari, sama. Pengalaman 10 tahun menjadi anggota DPRD dan di dalam jadi anggota dan wakil ketua DPRD, paham betul tentang situasi dan kondisi Kabupaten Sumba Timur ini, termasuk problematika pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di Kamaniru ini. Terima kasih banyak. Dulu memang tidak sampai seluruhnya kita lakukan bronjong yang lalu amatan. Ya keterbatasan tanah tambah ada seroja lagi, COVID lagi 2020, banyak proyek yang dulu yang kita tetapkan harus dipindahkan semua dananya ke pos belanja tak terduga untuk penanganan COVID. Kemudian muncul seroja. Nah itu. Tetapi jangan pakai selalu tiap kali orang minta tolong bantu kami jalan ini, tolong irigasi, tolong ini bronjong. Jangan selalu pakai ini seroja, alasan COVID. Su habis itu barangmu, pakai terus itu alasan untuk tidak menjawab kepentingan masyarakat. Jangan begitulah. Ya, saya kira ya tahu lah kita tentu yang bikin begitu. Ya, baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya pikir ini saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebagai ketua tim pembangunan kabupaten, saya mohon dengan sangat, kami memiliki keterbatasan. Tim kabupaten, tim kecamatan, tim kelurahan memiliki keterbatasan untuk sampai pada masing-masing rumah tangga. Untuk itu kami mohon dukungan. Bapak mama yang ada di sini, Ina Hari, Rina Nawani, tolong kita ketika kita menetapkan pilihan mendukung paket tim, mari kita jadi wunangnya mereka, jadi mulut dan bibirnya mereka untuk menyampaikan permohonan dukungan untuk seluruh keluarga kita, berangkat dari keluarga dulu, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita. Itu harapan kami sebagai tim. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Atas seluruh perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Salam untuk kita semua. Salam. Terima kasih Bapak Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Sumba Timur, Bapak Dr. Andes Gideon Widiora. Menyala, 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 menyala abangku. biar Kamaniru lebih menyala. Mari Bapak Ibu kita jemput dengan tepuk tangan yang paling semangat calon Wakil Bupati Sumba Timur kita, Bapak Yonatan Hani. bersama paket dia. Selamat malam, Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati A.A. Mabunga. Ya, ini perlu kita baptis kok atau A.A. Manabi, A.A. Makuji. Ina Ama Ari Rina Nawani Henau Hekoboko Nade Kaya Mahari. Oke. Ya, di tempat yang pertama saya dan seluruh tim mengucap syukur karena hari ini kita bisa bertemu dengan semua keluarga di Bulung. Kami tidak membayangkan akan disambut demikian. Kami tidak membayangkan tadi ada sambutan luar biasa dari semua keluarga di tempat ini. Sambutan-sambutan itu memberikan kami semangat baru, memberikan kami kekuatan baru untuk kami terus bekerja tanpa lelah untuk kepentingan yang lebih besar. Saya dan Pak Gideon dan Pak Haji Samad dan seluruh tim dan Pak Bu Lili baru saja kembali dari kampanye di Kahan, di Letis. Dari siang sampai sore, istirahat sebentar 10-15 menit di kantor Golkar lalu ke sini. Ini membuktikan apa? Kami tidak berhenti. Fisik kami lelah tentunya. Sebagai manusia fisik kami lelah dalam proses politik ini.
Tapi kami tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus kami usahakan. Kami sudah diberikan kesempatan oleh partai politik, bahkan sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi calon wakil bupati dan calon bupati. Oleh karena itu kesempatan ini kami tidak mau sia-siakan. Kami mau bekerja semaksimal mungkin untuk kami memastikan nanti di tanggal 27 yang menang adalah orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini. Hanyalah kami juga tidak mau klaim, kami tidak bilang kami sudah yang pasti menang, tidak. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kami mau buktikan dan kami mau usahakan yang terbaik. Tapi kami percaya juga usaha dan niat yang tulus pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Mama semua, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Politik ini bisa dipakai sebagai alat pemersatu, bisa dipakai juga sebagai alat untuk memperpecah belah. Sebelum saya masuk apa yang ingin saya jelaskan, saya ingin menyampaikan dan mengucapkan rasa terima kasih saya buat orang Sumba bersuku Sabu yang telah berkontribusi besar terhadap pembangunan di kabupaten ini. Saya punya rumah di Matawai tidak akan bisa jadi kalau bukan keluarga Sabu, suku Sabu yang bantu kami untuk bangun itu rumah. Ada Om Tobi dari sana, Om Tobi kepala tukang. Ada begitu banyak pembangunan di kabupaten ini terjadi bukan hanya karena orang Sumba bersuku Sumba, tetapi begitu banyak kontribusi positif dari orang Sumba bersuku Sabu yang sudah menetap di pulau ini berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun. Saya tidak tahu kapan orang suku Sabu pertama kali datang di pulau ini. Tetapi semua kita punya tanggung jawab yang sama untuk melihat dan membangun serta memberikan kontribusi baik bagi kabupaten ini. Akhir-akhir ini, ketika ada peraturan perundang-undangan baru bahwa pimpinan kabupaten harus dipilih secara langsung oleh masyarakat di kabupaten itu, mulai terbangun isu memecah belah. Oh, ini dia orang Sumba Barat, oh dia ini orang Bima, dia ini orang Jawa, dia ini orang Sumba bagian Kambera, dia ini orang Sumba bagian ini, bahkan dia orang Sabu. Bahkan mungkin saya secara pribadi dianggap tidak pantas karena punya ibu yang bukan dari orang Sumba. Ada yang banyak yang mulai menggunakan kata-kata rasis, oh dia orang Cina, dia orang ini. Buat saya itu semua hanya bumbu-bumbu politik. Tetapi ketika kita sadar, kita sebagai orang yang sudah besar dan sudah makan dari tanah ini, kita semua dituntut untuk memberikan hal-hal yang baik bagi kabupaten ini. Saya pikir tidak ada alasan untuk kita memperpecah belah antara kita sesama saudara, baik kita yang bersuku berbeda di tanah ini. Saya punya mimpi dulu waktu 2014. Saya dengan teman-teman anak-anak muda punya mimpi sederhana, kita bikin yang namanya gerakan Bumba Ailulu. Saya ingat ini, waktu saya duduk tadi kakak Markus Riu bercerita tentang bagaimana perasaan beliau. Saya ingat 2014, bahkan 2013 atau 2014 saya lupa tepatnya. Kami bikin sebuah gerakan yang namanya Humbai Lulu. Kami terjemahkan secara lurus apa itu Humbai Lulu. Humbai Lulu itu Sumba banget. Kami membuat sebuah gerakan supaya kita semua mencintai kembali tentang apa yang sudah kami lakukan atau apa yang terjadi di tanah Sumba. Kami tidak membedakan, oh saya orang Tabundung, saya orang ini. Tapi kita semua adalah satu Sumba. Satu kesatuan Sumba yang punya kewajiban untuk membawa kabupaten ini ke arah yang lebih baik. Bukan orang lain, kita yang dituntut untuk itu. Dan mimpi-mimpi itu 2014 saya ingat persis, ada banyak teman-teman saya mengatakan seperti ini. Suatu saat nanti kita harus punya rumah bersama.
Apa itu rumah bersama? Rumah yang di dalamnya menceritakan ikatan persaudaraan antara setiap suku yang ada di pulau ini. Sehingga nanti ketika anak cucu kita besar, kita tidak lagi terpisah karena kepentingan politik. Kita tidak gampang terpecah hanya karena kepentingan satu dua orang, lalu kita membedakan satu suku dan suku yang lain. Rumah bersama itu yang kita harapkan dan kita mimpikan pada saat itu menggambarkan setiap tali persaudaraan. Ada perkataan sederhana pada saat itu teman saya bilang begini, atau saya yang bilang saya lupa. Tidak harus saudara untuk menjadi saudara. Tetapi ketika kita punya satu tujuan dan satu mimpi yang baik bersama, kita bisa dinyatakan sebagai satu keluarga bersama untuk kepentingan yang lebih besar. Politik harus dimaknai seperti itu. Sehingga ketika ada perbedaan dalam politik, kita tidak bawa suku dan kita tidak bawa agama. Yang kita bawa adalah perbedaan ide dan gagasan. Yang kita adu adalah ide dalam pikiran kita, gagasan dalam pikiran kita. Itu yang berbeda mungkin. Itu yang akan kita adu. Sehingga peraduan tentang kesukuan itu tidak akan pernah terjadi. Karena sebenarnya kita satu kesatuan, satu tali persaudaraan yang tidak bisa dipisahkan hanya kepentingan politik. Bahaya kalau terjadi seperti itu. Kenapa? Politik ini hanya 5 tahun. Jabatan kalau Tuhan kehendaki kami cuma 5 tahun. Kalau Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan tidak kehendaki kita jadi orang biasa. Kita jadi sama seperti Bapak Mama semua yang memilih profesi. Kami mau jadi petani, mau jadi nelayan, atau mau menjadi pelaku-pelaku industri. Tidak ada yang abadi di dalam dunia politik. Begitu juga dengan jabatan. Ini pengantar dari saya sebagai Ari Mahari di tempat ini. Karena sudah ada nama Sabu, jadi saya memberikan pengantar sebagai yang adik. Ini yang harus kita maknai, bahwa politik itu kita sedang mencari seorang pemimpin yang mampu menjawab apa yang menjadi persoalan kita, dan mampu juga memaksimalkan setiap potensi yang ada di kabupaten ini, di wilayah kita. Sehingga pada akhirnya kita semua merasakan yang namanya kebaikan akibat kita memilih pemimpin yang tepat. Apakah kita selamanya akan benar ketika memilih? Belum tentu. Mungkin kita salah dalam proses memilih. Oleh karena itu setiap 5 tahun kita diberikan waktu untuk berpikir ulang. Betul tidak yang saya pilih? Ini Adik Mahari dengan A'ama Bunga, betul tidak kerja. 5 tahun kita punya waktu untuk menilai dan merasakan. Ketika tanggung jawab sudah kita berikan, dia mampu mengelola tanggung jawab itu tidak. Karena dunia politik memberikan bukan cuma sekedar jabatan, tapi yang diberikan juga kuasa. Dan kuasa itu enak Bapak Mama. Kuasa itu enak, menyenangkan sekali ada di dalam orang yang memegang kuasa. Kita mau makan, orang datang antar makanan, batuk sedikit saja ajudan datang, perlu apa bos, perlu apa bapak. Enak sekali dalam kekuasaan itu sebagai orang yang punya dan ada dalam pusaran kekuasaan. Kabupaten Sumba Timur mengelola uang 1,2 triliun setiap tahunnya. Dan sang penguasa lah yang punya tanggung jawab, yang punya kuasa juga untuk mengelola 1,2 triliun itu. Kita dibayar mahal sekali untuk menjadi penguasa. Kita sudah punya kuasa dan kita dibayar mahal sekali. Hidup apa legenda enak menjadi seorang penguasa. Tetapi bukan itu yang ingin ditunjukkan. Ketika kita memilih seseorang, tentunya kita tidak mau dia hanya hidup enak dengan kekuasaan dan bayaran yang mahal itu. Tetapi dia juga harus berpikir setiap harinya. Bangun pagi dia harus pikir, saya harus bikin apa buat saudara di Bulu. Bagaimana kalau banjir datang lagi? Bagaimana air bersih di Bulung? Saya ingat waktu kita berkampanye yang lalu, titipan utama itu di Bulung 2 saja, sama seperti yang Markus sampaikan tadi. Ini bronjong dan air bersih di tempat ini. Bertahun-tahun sudah adik, mereka sampaikan waktu 2020. Kami berharap bisa mengakses yang namanya air bersih, tapi susah sekali. Kami kesulitan untuk itu. Oleh karena itu ini kesempatan kita. Ketika kita percaya bahwa seorang pemimpin punya hati dan setiap hari dia berpikir apa yang harus dia kerjakan dengan kuasa ini,
itu yang akan kita lakukan. Kita ambil tanggung jawab, kita pilih sudah dia. Nyala apa itu? Supaya apa yang menjadi harapan, supaya apa yang menjadi persoalan di tempat ini itu bisa terselesaikan dalam periode kepemimpinannya. Kami sadar kami manusia terbatas. Saya dan Ayah Bu Lili terbatas betul dari segi fisik kami terbatas. Kami tidak mungkin dari segi waktu apalagi. Kami harus bisa berbagi keluarga kami dan tanggung jawab kami sebagai pemimpin publik. Oleh karena itu yang pertama yang akan kita lakukan adalah memisah